Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau kita semuanya. Terima kasih nih yang udah nemenin Kak Yati Sam ngopi malam ini guys ya. Yang udah buka puasa guys. Mungkin ini video kedua yang Kak Yati Sam up hari ini ya guys ya. Apabila ada kata kalimat Kak Yati Sam kurang berkenan atau ada yang pihak dirugikan, Kak Yati Sam mohon maaf ya. Karena apa? Karena saya juga sama manusia yang kadang khilaf. Tapi saya berjiwa besar untuk meminta maaf dan semoga kalian tetap mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang saya bawakan ya guys ya. Untuk apa? Supaya kalian hidup sebagai pekerja migran di Hong Kong itu bisa memprotek diri. Oh, ingat nih Kak Yesam ini pernah ngomong kayak gini, untuk waspada diri aja. Sepakat? Oke, terima kasih yang masih setia nih sama Kak Yesam. Sarang nih. Terima kasih juga buat kalian yang bantuin Kak Yesam balesin komentar tuh guys. Kak Yesam mantau. Ya alhamdulillah ya guys ya. Kalian ini aktif gitu untuk mengeluarkan pendapat, untuk mengeluarkan solusi, karena pada dasarnya kayak Cisam di sini kerja ya guys ya. Jadi untuk menghadapi teman-teman kita yang berkasus juga banyak di WhatsApp-nya kayak Cisam. Jadi untuk membalas komentar kalian, kayak Cisam itu curi-curi waktunya susah. Jadi terima kasih nih buat kalian ya yang bantuin saya balas komentar anak-anak yang bertanya. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita bersama. Amin. Aduh, masalah handphone lagi nih guys. Ini ada satu kasus di mana mbaknya ini kena prank toko handphone. Toko handphone ini udah cukup banyak customer guys. Ada di sana tuh, di Mongkok. Kalian ini aja deh. Kalian mungkin yang jadi korbannya mungkin bisa speak up biar teman-teman kita pada belajar ya guys ya. Atau mungkin yang pernah dirugikan, kalian bisa komentar supaya teman-teman kita membaca nih, supaya lebih waspada diri. Oke. Sebenarnya kasus ini menurut kalian salah siapa? Salah kitanya? Atau salah penjualnya? Atau salah siapa ya? Oke, sekarang Kak Jadi Sam ajak kalian untuk berpikir. Sebenarnya siapa nih yang salah ya guys ya? Pekerja migran ini kita sebut aja Mbak Rini. Mbak Rini ini termasuknya pengen beli handphone guys. Saat dia pengen cuti nih ke Indonesia, dimana tabungannya Mbak Rini ini sudah cukup banyak. Dia lagi gembornya S22 Ultra, lumayan tuh. Akhirnya terjebak juga satu promo di media sosial, dimana promo ini dari toko tersebut guys. Tokonya menawarkan beberapa macam handphone, termasuknya handphone dari iPhone, Samsung, Xiaomi, Redmi, semua jenis handphone ada. Nah, kebetulan nih, Mbak Rini ini ingin membeli handphone S22 yang harganya dibanderol 10.000, alias kalau kita kalkulasikan dengan nilai rupiah, itu bisa 19 juta sekian. Ya, kita bulatkan 20 juta lah untuk satu buah handphone. Sebagai penghargaan diri karena kita kerja capek ya guys ya. Nah, teriming-iming karena melihat tokonya itu besar, banyak barang-barangnya itu, dan menawarkan satu manfaat dimana pas banget nih sama Mbak Rini yang mau pulang cuti ke Indonesia, dimana toko tersebut memberikan gratis pendaftaran email. Jadi nggak perlu repot-repot tuh Mbak Rini buat daftarin emailnya. Dan manfaat yang kedua adalah bebas bea cukai. Oke guys, ini juga pengetahuan buat kalian ya guys ya. Handphone yang kena bea cukai itu handphone di atas harga berapa? Nanti kayak bisa bahas ya. Singkat cerita, chatlah Mbak Rini ini dengan salah satu toko tersebut, di mana tertarik nih Mbak Rini nih. Oke deh, saya ambil S22 dengan harga 10.000 cash. Mungkin Mbak Rini ini nggak survei harga dulu, kan mau pulang ke Indonesia, otomatis dong membeli handphone itu tidak secara kredit. Karena apa? Karena di atas 4.000 itu jaminannya adalah paspor kalian kontrak kerja. Jadi diduga besar kemungkinan Mbak Rini ini membeli secara cash di toko tersebut. Kwitansinya sudah ada dan Mbak Rini ini bersiap-siap untuk pulang cuti. S22 guys kayak gini. Ini lumayan guys. RAM-nya bagus, kameranya juga bagus. Akhirnya Mbak Rini ini bersiaplah pulang tuh. Dimana handphonenya ya mempercayai lah kalau misalkan sudah didaftarkan email sama toko tersebutnya dan bebas bea cukai. Masuklah Mbak Rini ini sesampainya di Indonesia. Saat mengetut email,
ini harus guys. Gimana? IMEI handphone tersebut ternyata tidak terdaftar. Saat mendaftarkan IMEI, Mbak Rini harus wajib pajak ya guys. Iya dong, kita beli handphone di atas 20 juta. Otomatis, kita berarti termasuk warga mampu. Dan harus menjadi warga Indonesia yang baik dengan membayar pajak bea cukai. Nah, asal kalian tahu, handphone yang kena cukai, itu ya guys ya. Kalau misalkan handphone kalian harganya di atas 500 USD atau sekitar 7 juta 500 atau 8 juta, itu kalian kena cukai, kena bea cukai. Jadi tadi itu Mbak Rini itu handphonenya harganya 20 juta. Otomatis dong, yang kena cukai berarti 20 juta dikurangi 7 juta 500. Berarti Mbak Rini itu kurang 12 jutaan yang harus dibayar cukainya. Nah, berapa sih untuk biaya cukainya? Oh guys, Mbak Rini harus membayar bea masuk sebesar 10% dari 12 juta. Berarti 1 juta 200 untuk bea masuknya aja. Terus, Mbak Rini juga harus membayar PPN sebesar 11%. Berarti tadi 1 juta 200 ditambah 1 juta 350-an. Oke, Mbak Rini juga harus membayar PPH. Kalau tidak memiliki NPWP, dia harus wajib kena pajak 15% dari 12 juta. Kalian bayangin aja. Jadi, dari handphone S22, Mbak Rini dimintai bea cukai sebesar 4 juta rupiah. Kalau tidak membayar, apa yang terjadi? Ya jadi batang, nggak bisa digunain di Indonesia. Jadi percuma kita beli handphone bagus-bagus gitu ya. Itu guys. Makanya, kalian jangan tertipu dengan sebuah perusahaan jual beli handphone dengan marketing yang ugal-ugalan. Beli handphone di saya dong, bebas bea cukai, IMEI-nya sudah terdaftar. Bullshit. Makanya, kenapa kalian itu harus mandiri? Kalau kalian pulang cuti, kalian daftar EZD sendiri, daftar IMEI sendiri. Secara tidak langsung, kita patut tidak mempercayai seseorang guys ya. Untuk hidup di Hong Kong, kita ini nggak boleh percaya banget gitu sama orang guys. Nah, warningnya apa? Menurut kalian, siapa yang salah? Mbak Rini ditipu oleh toko jual handphone tersebut, atau toko jual handphone tersebut melakukan penipuan marketing kepada kita-kita, atau kitanya yang terlalu lugu dan polos. Aduh ya guys ya. Gini ya guys ya. Sekali lagi. Toko tersebut apakah resmi? Biasanya toko tersebut adalah distributor di mana dia mendapatkan barang dari supplier. Nah, contoh iPhone aja. iPhone yang dia jual itu adalah iPhone yang sudah tidak keluar di Apple Store. Contoh, iPhone 11 itu sudah nggak keluar guys di Apple Store. Tapi Apple Store itu memiliki handphone-handphone yang trend dari gini guys. Kalau saya punya handphone iPhone 11, saya pengen ganti nih. Saya pengen nge-trade ke iPhone 14. Otomatis saya datang ke Apple Store. Saya mau ganti dong iPhone 14. Jadi iPhone 11-nya saya kasihkan ke Apple Store. Saya tinggal tambahin uang, saya dapat iPhone 14. Nah, dari iPhone 11 yang sudah diambil peredarannya dari Apple gitu. Nah, biasanya itu didaur ulang untuk dijadikan handphone baru dan memiliki kotak yang baru lagi. Makanya, biasanya itu dijual di toko-toko seperti ini, guys. Jadi, apakah handphone ini bergaransi Apple Store? No. Dia bergaransi adalah distributornya. Nah, biasanya kalau kita mendapatkan problem dari sebuah handphone yang kita beli di toko tersebut, biasanya distributor itu akan menawarkan untuk mengganti handphone baru dengan menambah uang, guys. Biasanya kayak gitu. Jarang ada kalau kita kerusakan HP, dia mau membetulkan ya, guys ya. Beda kalau kita belinya di Fortress atau di Apple Store-nya. Itu adalah garansi resmi dari toko tersebutnya. Gitu ya, guys ya. Untuk itu, harga. Mereka pintar, guys. Kalian harus bisa, kalau kalian beli handphone ya, kalian harus mikir dulu. Saya pengen beli iPhone 11. Harusnya kalau kalian pengen beli handphone, kalian harus cek dulu. Di Apple Store berapa nih harganya? Di Fortress berapa nih? Nah, di toko tersebut berapa? Saya yakin dan jamin harga di toko tersebut lebih mahal. Meskipun penawaran mereka memberikan kredit yang murah, harganya aja udah lebih mahal, guys. Makanya kenapa dia mampu memberikan kredit kamu secara murah. Padahal kalian ya dipermainkan aja oleh perusahaan tersebut. Ya, jangan mentang-mentang kita kerja di sini gaji 9 juta, 4.500, 2 bulan kita tabung kita bisa lunas. Yang celakanya, kita kredit di toko tersebut
untuk mendapatkan uang cash. Contoh, ada juga teman kita yang membeli secara kredit dan handphonenya dijual lagi. Dia mendapatkan uang untuk biasanya keselepet bayar bank. Nah, ini kan bodoh ya guys ya. Maaf ya. Kita beli dengan harga kredit yang luar biasa. Kita juga jaminkan paspor di situ. Kita ambil misalkan iPhone 11. Nggak mungkin juga kita jual di luar itu dengan harga yang seperti itu. Pasti akan turun. Uang yang kita terima dari penjualan handphone secara kredit itu nggak seberapa. Kita menanggung, menggali lubang lebih banyak lagi. Ini salah satu faktor di mana teman-teman kita kelilit hutang. Sepakat? Iya. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan mudah teriming-iming dengan segala bentuk marketing penjualan di luar sana. Kalau kalian punya uang, kalau kalian pengen beli iPhone, belilah di gerai yang resmi. Oke? Kalau misalkan kalian pengen beli handphone, tanyakan dulu garansinya bagaimana. Setidaknya kita membeli handphone baru otomatis. Kita patut untuk mengetahui kalau handphone kita rusak. Belajar dari kasusnya Mbak Rini yang kena rayuan gombal dari sebuah toko handphone yang ada di Mongkok, di mana toko tersebut menerima paspor untuk sebagai jaminan ditukar dengan handphone yang baru. Kalau nggak punya uang, nggak usah dipaksakan ya guys. Beli handphone Redmi aja, misalkan yang harga 1.500. Itu udah bisa internet dengan cepat ya guys ya. Untuk apa kalian ngoyo gitu? Beli handphone yang begitu mahal ya guys ya. Ujung-ujungnya dijual. Kasian sama diri kamu sendiri. Kamu kerja capek. Ya guys ya. Kayak Isam cuma ini aja saling mengingatkan ya. Kecuali kalau kalian memang pengen beli dan kalian udah nabung gitu, ya boleh-boleh aja. Tapi hindari berhutang untuk kredit handphone ya guys ya. Siapa yang mau melihat kalian dengan handphone yang bagus? Orang-orang yang melihat kalian dengan materi yang kalian punya, itu bukan teman yang baik. Kalau misalkan teman itu nggak memandang kamu pakai handphone apa, ya guys ya, makanya pintar-pintar memilih teman di sini. Jangan tergiur dengan promo. Nggak apa-apa, low profile aja. Saya mampunya beli handphone ini, saya mampunya pakai handphone ini, ya saya bangga pakai handphone ini. Untuk kalian yang masih bangga dengan handphonenya, kayak Isam, acungin jempol. Jaga baik-baik. Biasanya handphone kalian itu tahan banting. Mungkin itu aja nih sharing kayak Isam hari ini ya guys ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan percaya bebas bea cukai. Pada dasarnya, handphone di atas 500 USD tetap kena cukai. Jadi kalian harus ngitung lagi tuh. Oke? Handphone di atas 7,5 juta itu pasti akan kena bea cukai. Kecuali handphone kamu di bawah 7,5 juta itu bebas bea cukai. Oke? Jangan memberatkan hidupmu. Jadi orang yang sederhana aja. Suara kajian udah habis nih. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.